Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga kita semua sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, Bahasa Indonesia dan PPKN. Disimak baik-baik ya. Anak-anak, coba siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin menentukan ide pokok suatu teks. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah pokok pikiran atau ide pokok. Pokok pikiran adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Pokok pikiran biasanya juga disebut dengan ide utama atau ide pokok, gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat penjelas adalah informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Biasanya kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan, bisa berupa alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama. Berikut merupakan contoh dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Cermati teks wacana berikut dengan judul Bekantan, monyet berhidung besar. Salah satu hewan asli yang berasal dari Kalimantan adalah bekantan. Bekantan merupakan jenis monyet dengan hidung besar yang besar dan memiliki rambut berwarna coklat kemerahan. Ciri utama yang membedakan bekantan dari monyet lainnya adalah hidung panjang dan besar. Ciri utama ini hanya ditemukan pada bekantan spesies jantan. Hidung bekantan jantan begitu besar yang terlihat menggantung di atas mulut. Jika ingin makan, si jantan ini harus mendorong hidungnya keluar dari mulut agar dapat meletakkan makanan ke dalam mulut mereka. Ya, yang merupakan kalimat utama adalah salah satu hewan asli yang berasal dari Kalimantan adalah bekantan. Yang merupakan kalimat penjelas yaitu berisi informasi tambahan mengenai bekantan. Baik, dilanjutkan paragraf kedua. Bekantan jantan berukuran lebih besar daripada bekantan betina. Ukuran bekantan jantan dapat mencapai 75 cm dengan berat mencapai 24 kg. Sedangkan bekantan betina berukuran 60 cm dengan berat 12 kg. Makanan bekantan adalah buah-buahan dan biji-bijian. Selain itu, bekantan memakan aneka daun-daunan. Namun, makanan daun-daunan ini menghasilkan banyak gas pada waktu dicerna. Ini mengakibatkan efek samping yang membuat perut bekantan jadi membuncit. Kalimat utamanya adalah bekantan jantan berukuran lebih besar daripada bekantan betina yang terletak di awal kalimat. Kemudian kalimat penjelasnya adalah informasi tambahan tentang bekantan jantan dan bekantan betina. Lanjut untuk paragraf ketiga.
dengan judul yang sama, Bekantan Monyet Berhidung Besar. Saat ini, populasi bekantan menurun drastis. Hal tersebut disebabkan perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, hutan tempat bekantan tinggal juga rusak karena penebangan hutan. Pohon-pohon yang menjadi tempat tinggal bekantan berkurang, sehingga bekantan tergusur. Para bekantan tersebut kerap mendatangi perkampungan manusia untuk mencari makan. Kalimat utamanya adalah terletak di awal kalimat, saat ini populasi bekantan menurun drastis. Kemudian kalimat penjelasnya adalah penjelasan tentang mengapa populasi bekantan dapat menurun dengan drastis. Sebagai informasi tambahan mengenai bekantan. Bekantan jantan hidungnya besar dan panjang. Terdapat warna putih berbentuk segitiga di bagian pinggulnya. Sedangkan bekantan betina hidung runcing ukurannya lebih kecil. Bekantan adalah hewan endemik Kalimantan yang tidak ditemukan di tempat lain. Bekantan beraktivitas pada siang hari di atas pohon. Makanannya adalah daun, buah, dan bunga. Bekantan tergolong dalam spesies langka dan Apidex 1 yang tidak boleh diperdagangkan. Menurut Habitat dan Populasi tahun 2004, jumlah populasinya kurang lebih 25.000 individu. Habitatnya hutan rawa, hutan mangrove, dan hutan karet. Bekantan mengalami ancaman yaitu perburuan liar dan rusaknya hutan akibat kegiatan ilegal penebangan hutan dan kebakaran hutan. Upaya konservasi bekantan dilakukan pertama, survei dan monitoring populasi bekantan. 2. Kerjasama dengan para pihak dalam pengelolaan hutan secara lestari. Yang ketiga, kawasan ekosistem esensial koridor bekantan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia memiliki lambang negara yaitu burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Setelah kita mengetahui Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau prinsip. Jadi Pancasila merupakan 5 prinsip dasar rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Meyakini, percaya, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghormati agama orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Kemudian, sila kedua,
mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Contohnya, saling menyayangi antar teman dan sesama anggota keluarga. Yang kedua, menghormati kedua orang tua, bapak, dan ibu guru di sekolah. Saling tolong-menolong antar sesama. Berbagi dengan teman yang sedang mengalami kesusahan. Kemudian, saling menyapa ketika bertemu tetangga. Selanjutnya, memberikan makanan kepada tetangga yang kurang mampu dan menaati peraturan atau norma yang berlaku. Kemudian, sila ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Contoh, cerminan sila ketiga, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bekerja sama dengan semua suku yang ada di Indonesia. Menghargai dan menghormati kebudayaan orang lain. Mendamaikan kelompok masyarakat yang bermusuhan. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian sila keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Contohnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan hak suara dalam pemilihan umum, mematuhi peraturan yang dibuat bersama, bersikap aktif dalam memberikan pendapat saat musyawarah, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kemudian sila kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Contoh dari nilai kelima Pancasila tersebut adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, dan melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Tidak berperilaku boros dan hidup mewah. Melakukan kegiatan untuk kesejahteraan bersama. Yang terpenting, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Baik anak-anak, sudah Ibu jelaskan mengenai the pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas, serta teks wacana tentang hewan langka bekantan yang berasal dari Kalimantan. Kemudian Ibu sudah menjelaskan mengenai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung, serta contoh-contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Baik, untuk tugas, jangan lupa ada dalam classroom tugas kelas dalam tugas 3 di link Google Form. Jangan lupa upload hasil screenshot kamu dan foto kamu sedang mengerjakan. Diupload di dalam classroom dan diklik serahkan. Terima kasih ucapkan. Semangat belajarnya. Tetap menjaga kesehatan di rumah. Selalu menjaga kebersihan. Dan kita akan kembali esok hari. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.